Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji yang paling tertinggi kita haturkan hanya kepada Allah Rabbil Izzati, puja yang menjadi belahan jiwa. Kita juga sampaikan kepada Allah yang maha gagah perkasa, Allah yang menciptakan dunia. Syukur yang tentu tidak pernah terukur juga kita sampaikan hanya kepada Allah yang maha ghafur, Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya ini serba teratur, serba terukur, yang tidak banyak pilihan kepada kita siapapun kita adanya, terkecuali di 1 kali 24 jam waktu yang kita habiskan. Perbanyak kita dengan bertafakur, perbanyak kita dengan bertadabur. Sudah mulai hidup kita di akhir zaman ini mulai hancur lebur, dan satu demi satu saudara tetangga jamaah kita yang sudah tereliminasi dari dunia ini, satu demi satu perlahan tapi pasti mereka menuju ke tempat kubur. Salawat ringkan salam selalu tersampaikan kepada panutan alam, seorang nabi pilihan yang tentu tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, jauh di mata tapi selalu dekat dengan doa-doa kita. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'at, insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai, dan semoga kita mampu mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Para jamaah subuh yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah yang hadir semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orientasi, tujuan, harapan dari setiap makhluk di dunia ini semuanya pasti ingin bahagia. Betul? Maka di dalam ayat di dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-21 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an
khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tadi Allah menyampaikan di antara tanda-tanda kebesaran, di antara ayat-ayat Allah yang tertulis dan ayat Allah yang tak tertulis. Yang tertulis itu adalah kitabullah Al-Quran. Dan yang tidak tertulis adalah kita sebagai makhluknya, salah satunya. Di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah itu Allah menjadikan kita ini azwaja, yaitu hidup ini senantiasa dalam berpasang-pasangan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tuh. Langit, bumi, siang, malam berarti sunatullah. Hidup itu harus berpasang-pasangan. Apa tujuan ketika Allah menciptakan sebagai bagian daripada kita berpasang-pasangan? Tidak lain litaskunu. Disitulah hadir yang namanya adalah ketenangan. Maka para jamaah insya Allah dalam kajian subuh ini kita akan mencoba mengangkat tema ini dengan judul adalah keluarga ideal samawah sakinah mawadah warahmah. Apa sih visi dari ataupun harapan, keinginan ataupun gambaran yang ingin dicapai dari masa depan dari seorang yang sudah memutuskan yang namanya rumah tangga? Gambaran yang ingin dicapai itu adalah gambaran yang sesuai dengan filosofi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa filosofi baginda Nabi ketika membangun rumah tangga? Ternyata adalah baiti zannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga Ustaz almarhum Jeffrey Al-Bukhari ya, membuat satu lagu ya, rumahku surgaku. Indah sekali suaranya. Lalu supaya kemudian baiti dan jannati itu hadir dari setiap keluarga yang kita bangun itu, maka ada 3 indikator. Ada 3 indikator supaya sukses kita membangun rumah tangga yang baiti zannati. Apa indikator yang pertama? Indikator yang pertama daripada baiti zannati itulah yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah tenang. Indikasinya antara lain suami istri betah di rumah, saling pengertian, dan jika ada masalah cepat itu ada solusinya. Enggak dipungkiri Pak, kita sudah sekian lama membangun rumah tangga, pasti dari setiap di dalam rumah tangga itu ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi dengan masalah itu ternyata semuanya adalah solusi dari segala masalah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan idza Allah tidak akan memberikan suatu masalah, suatu beban kepada hambanya, beban yang sekiranya itu tidak sanggup kita untuk memikulnya. Mindset kita dari setiap masalah itu ya tidak boleh terlepas di antara
Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lebih dekat dengan Al-Quran dan kita kuatkan jiwa kita dengan Sunnah Nabi, maka masalah ini akan selesai. Orang yang membaca Al-Quran dengan kedua mata itu seolah-olah dia melihat dunia. Orang yang melihat dan membaca Al-Quran dengan akal pikiran, maka akan datang yang namanya ilmu pengetahuan. Orang yang membaca Al-Quran dengan hati, maka akan tumbuh mendatangkan yang namanya kasih sayang. Dan ketika Al-Quran itu dibaca dengan jiwa, maka Al-Quran itu seolah-olah kita sedang berinteraksi, sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, Pak? Pasti dan pasti dari setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan solusi yang cerdas itulah yang juga digambarkan oleh Allah di dalam surat 70 di ayat yang ke-19. Itulah hakikatnya kita sebagai manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ini jelas nih Allah menyampaikan bagaimana kondisi kita. Kata Allah apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu semuanya adalah mengeluh. Pak, kata Al-Quran nih, kata Allah ya, kita semuanya manusia itu diciptakan dalam kondisi mengeluh. Iza masaru saru jajua, ketika ditimpa dengan segala kesempitan terkait dengan urusan rezeki, proyek yang nggak datang juga, tender yang nggak datang menghampiri kita, kita menjadi orang yang berkeluh kesah. Wa idza masalul khairu manu'a, tetapi kemudian datang kepada kita dengan berbagai proyek yang begitu mudah, rezeki yang datang begitu mudah, maka manusia itu pun sifatnya berubah menjadi orang yang manua, orang yang kikir. Nah, solusi Allah sudah memberikan solusi yang cerdas bagi kita. Illal musallin. Tuh, indah ya. Kalau semuanya itu orientasi kita serahkan kita hanya kepada Allah, kecuali orang-orang yang sudah makomnya dari segala urusan itu dia datang kepada Allah. Baik di sepertiga malam dia datang kepada Allah. Tidak cukup kemudian dia datang sepertiga malam, dia habiskan lisannya kemudian membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ini indikator yang pertama, baiti jannati itu adalah sakinah. Jadi tenang, Pak. Harus tenang. Ya. Antara lain suami dan istri ya, senang di rumah, kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak, ya, saling pengertian. Jika ada masalah cepat mencari solusi. Yang kedua apa? Indikator yang kedua baiti jannati itu adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah penuh cinta. C-I-N-T-A. Kata anak muda itu cinta itu cerita indah namun tiada arti. Itu kata anak muda. Indikasinya apa? Indikasinya antara lain suami atau istri siap mengalah, siap saling berkorban, dan tidak membuka aib suami atau istri kepada pihak ketiga, kecuali jika sedang konsultasi atau ketika sedang di pengadilan.
Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-223. Nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum. Istri itu seperti ladang bagimu, maka datangi ladangmu kapan saja dengan cinta yang kamu sukai. Tuh Pak, kalau kita sudah ada yang nunggu di rumah harus ngapain? Kepada pintu rumah yang lain. Ya, betul Pak? Setuju tidak? Tidak boleh pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Cinta. Jadi mawadah itu adalah penuh dengan cinta. Tapi ternyata cinta makhluk kepada makhluk itu hanya terbatas, Pak. Selama usia kita diberikan oleh Allah amanah ini, mungkin kita masih bisa mencintai. Tapi suatu saat ketika cinta ini berakhir, saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mahabbatullah, cinta kepada Allah, dari mulai kita lahir sampai kita wafat dibangkitkan oleh Allah kelak nanti, itu cinta kepada Allah itu tidak akan pernah luntur. Tidak pernah habis mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pesan Nabi, yatsba'ul mayyita salasatun, 3 perkara yang ditinggalkan oleh mayit itu bayar jisnani wa yabqa wahidun, 2 perkara yang akan ditinggalkan, wa yabqa wahidun, 1 yang akan bersama dengan kita nanti, ahluhu, keluarga. Betapapun kita mencintai keluarga, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, ternyata dipisahkan oleh namanya adalah ajal. Mungkin 1 hari, 1 minggu, 40 hari kita masih diingat, Pak. Sudah haul, sudah setahun, sudah 2 tahun lebih, sudah kita dilupakan oleh anak ataupun keluarga kita. Demikian juga kecintaan kita kepada harta, wal malu, itu pun hanya sebatas hak guna pakai. Betul Pak? Hak guna pakai. Ketika sudah habis usia kita, yang kita banggakan dalam parkiran rumah kita, berjejer mobil motor kita, mungkin juga di lemari ya, sertifikat rumah atas nama kita, itu pun hilang dan kembali ya diteruskan oleh anak-anak kita sebagai warisan kita. Wa yabqa wahidun, kecintaan inilah yang hari ini kita buktikan apa itu kecintaan kita dengan beramal soleh. Ini sejatinya yang akan kita bekal, kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu indikator yang ketiga, baiti jannati, itu adalah rahmah. Rahmah itu lebih kepada penuh perasaan sayang. Indikasinya antara lain sangat penuh perhatian, tidak ada rasa khawatir, selalu ingat jasa dan melupakan keburukan. Ingat kebaikan orang lain, ingat kebaikan orang lain. Selalu ingat kebaikan. Dari sisi apapun, istri kita banyak kebaikan-kebaikannya dibandingkan barangkali keburukannya. Maka ini jadi titik poin bagi kita. Kalau kemudian 3 indikator ini kemudian dibingkai, maka samawah, sakinah,
mawadah warahmah itu bukan sesuatu yang sulit untuk bisa dilakukan dari setiap keluarga. Itu pasti kita mampu kita lakukan dan mampu kita aplikasikan. Lalu bagaimana fungsi dari pernikahan ini? Yang pertama, setelah kita dapat indikator 3 tadi, maka fungsi pernikahan itu yang pertama adalah menghalalkan pergaulan. Jadi nikah itu menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita, ya, sekaligus menghindarkan diri dari perbuatan zina dan fitnah. Dan ini yang harus disegerakan bagi siapapun kita yang sudah menjadi seorang orang tua. Yang harus disegerakan adalah ketika kita punya anak gadis ataupun anak bujang, segera kita nikahkan. Kan kalau sering disingkat namanya budak, Pak ya. Budak, bekna biayaeun, una urusaneun, dekna didikeun, akna arah keun, kakna udah besar, udah balik, kaknya kawin keun. Nah, itu budak. Ya. Yang kedua, apa fungsi pernikahan ini adalah dakwah wa tarbiyah, yaitu mengajak kepada kebaikan dan pendidikan. Jadi mendidik istri dan anak dalam satu rumah tangga ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena suami akan lebih mudah memimpin dan mengarahkan anak istri dalam suatu ikatan keluarga dibandingkan dengan tanpa ikatan keluarga. Maka Allah sampaikan nih, warning Pak bagi kita nih, di dalam surat Trifal 6 ayat yang ke-6, surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Anfusakum, diri kita dulu dan keluarga, daripada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ini fungsi pernikahan yang kedua. Yang ketiga adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Itu dalam rumah tangga itu harus ada saling tolong menolong, ya. Harus saling membela, harus saling berkorban, harus saling membantu. Maka suami S-nya itu saja'ah, artinya harus berani mengingatkan istri kita seperti ayat yang tadi. U-nya juga kita harus jadi uswah. Sebagai seorang ini harus punya keteladanan, Pak. Harus jadi teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. A-nya juga sebagai suami juga harus jadi punya amanah, dipercaya. Ketika kita kasab jemput rezeki, ya, keluar dari rumah, istri kita meyakini bahwasanya kita memenuhi kebutuhan lahir. M-nya adalah mahabbah. Seorang suami timbul adanya rasa cinta kepada keluarganya. Dan I-nya adalah istiqomah. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya, sebagai seorang suami kita saja'ah, uswatun hasanah, amanah, mahabbah, dan istiqomah. Yang keempat, apa fungsi nikah itu? Silaturahmi, Pak. Karena dengan menikah ini berarti menyatukan dua keluarga besar yang satu ikatan yang penuh dengan saling hormat menghormati dan harga menghargai. Ada satu pantun barangkali ini, anak kambing di tepi hutan ditembak peluru kena di kaki. Dua keluarga yang tadi berjauhan, dengan anak kita menikah
itu ada dalam satu frekuensi. Itu ya. Yang kelima, apa fungsi dari nikah itu adalah menghasilkan keturunan. Keturunan, anak, cucu, dan seterusnya yang dihasilkan tanpa nikah. Ini akan merusak nasab dan mengacaukan peranata sosial. Oleh karenanya, untuk menghasilkan keturunan perlu diawali dengan pernikahan. Nikah sunnati famar ragiban sunnati falaysa minni. Itu Rasul. Nikahlah karena sunnahku. Siapa yang sudah mampu tapi dia tidak nikah, falaysa minni, bukan termasuk di antara umatku. Dan yang ke-6, apa fungsi nikah itu adalah an-nikahu nisbuddin. Nikah itu menyempurnakan agama. Ya Pak ya, kalau di angka 1 maka modalnya sudah didapatkan lewat bab nikah setengah. An-nikahu nisbuddin, nikah itu setengahnya dari agama. Jadi dengan menikah banyak sekali bidang kehidupan yang tergarap secara otomatis. Wajar jika menikah dianggap telah menyempurnakan setengah urusan agama, ya. Karena ketika seseorang dengan menikah maka tinggal setengahnya lagi dengan disempurnakan dengan ibadah yang lainnya. Nah itulah barangkali kajian singkat di waktu subuh ini. Semoga kita yang sudah sekian lama berumah tangga layaknya seperti satu pohon yang menjulang tinggi ke atas. Semakin lama kita menikah, terpaan goncangan angin di atas itu lebih besar, lebih kuat, lebih kencang. Godaannya lebih kencang. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya dimampukan Allah Subhanahu wa taala sehingga filosofi baginda Nabi di awal tadi, baiti jannati, bukan keniscayaan tapi akan jadi suatu kenyataan. Mari kita sama-sama bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya rumah tangga yang kita bangun sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlahir buah hati, buah cinta kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yakin kati majidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalika kadinatin sultani. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi asrarati jami'il khairati fil hayati abadan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'alna bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah rumah tangga yang kami bangun rumah tangga yang sekokoh dan sekuat Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah rumah tangga yang kami bangun kokoh dan kuat seperti Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah, kokohkanlah rumah tangga kami seperti Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Rabb, semakin kami menikmati pernikahan yang begitu lama, yang begitu panjang, ibadah yang begitu lama, ibadah yang begitu panjang, gak dipungkiri dalam kehidupan kami banyak godaan, banyak rintangan untuk menuju rumah tangga yang sama, sakinah mawaddah warahmah. Mampukan kami ya Rabb untuk senantiasa menghadapi setiap masalah, setiap ujian yang datang kepada kami, kepada keluarga kami,
Dan solusi yang cerdas itu adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rahman-Rahim, jadikanlah buah cinta kami, buah hati kami terlahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak yang bisa membaca Al-Quran, anak-anak yang mampu mengajarkan Al-Quran, anak-anak kami yang bisa menghafalkan Al-Quran, dan mampukan kami keluarga-keluarga yang beriman, orang-orang yang bisa mengamalkan dan bisa membumikan Al-Quran. Jadikanlah kami ya Rabb hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang teraudisi, yang kelak nanti akan bersanding bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surgamu ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah setiap doa-doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kesekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil